Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Alhamdulillah luar biasa Allah. Siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Siap. Nah, sebelum belajar kita mulai, ketua kelas silakan siapkan anggotanya untuk berdoa. Siap. Gerak. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbil zidni ilma wa razuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Nah, setelah kita berdoa, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini lancar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pembelajaran hari ini Ibu akan absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir, Nak? Siapa yang tidak hadir? Si Zahira. Zahira kemana Zahira, Nak? Ke Batu Sangkar, lomba. Izin. Zahira izin. Yang lain hadir? Ada? Olive? Aska? Farah? Lydia? Ferry? Halim? Syakila? Suci? Berarti hadir selain Zahira. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Tentang Wujud bentuk benda. Bahan pembentuk benda. Nah, sekarang kita juga masih akan belajar tentang benda dan masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, masih tentang benda. Tapi sekarang kita mempelajari tentang apa? Ada yang sudah baca buku? Tentang wujud Benda. Benda. Nah, apa manfaatnya anak ibu mempelajari tentang wujud benda ini? Setelah belajar anak ibu bisa mengetahui, oh benda ini berwujud, misalnya berwujud cair, benda ini berwujud padat, oh benda ini berwujud gas. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu apa-apa saja wujud benda. Untuk mempelajari hal itu, coba anak-anak ibu baca wacana halaman 60 di buku temanya. Nah, siapa yang bisa membaca halaman 60? Silakan Alif. Besarkan suaranya. Setiap benda mesti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan Pensil. berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan Contoh lainnya. Nah, cukup. Nah, sekarang dari wacana yang dibaca teman tadi, kita ketahui bahwasanya wujud benda terbagi menjadi dua, tiga. Wujud benda terbagi menjadi benda terbagi bagi tiga, yaitu satu padat, cair, gas. Dan yang ketiga gas. Nah, sekarang coba anak-anak ibu pikirkan benda yang berwujud cair
padat, dan gas. Kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Yang berwujud padat apa contohnya? Meja. Meja. Nah, sekarang bertanya Yang bagaimana hapus. ciri meja? Ada yang tahu? Keras. Keras berarti Padat. wujudnya keras. Ciri-cirinya keras. Bentuknya berubah atau tetap? Bentuknya tetap. Masanya berubah atau tetap? Bisa berubah meja ini masanya. Kita pindah-pindahkan? Bisa. Bisa berubah masanya. Beratnya bisa berubah? Berarti masanya tetap. Masa tetap. KM. Cair. Sekarang ibu tanya, apa contoh benda cair? Minyak. Ini air. Bagaimana ciri-ciri air? Air berbentuk bentuknya. Kalau seandainya kita letakkan di dalam wadah, bentuknya seperti apa? Seperti Dah. Berarti ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya. Bentuknya berubah-ubah. Pilih. Sok gaya pilih. Untuk pilih. Nah, lanjut. Apa lagi cirinya? Masanya Tap. Masanya Tap. Kalau minum enggak? volumenya Oi aska. volume tetap. Oi aska. Untuk mungkin mirip. Kalau benda cair pada tadi volumenya tetap, volume tetap. Nanti kumpul. Pilih. Kalau gas, nah sekarang gas. Contohnya gas yang ada di dalam balon. Gas yang ada di dalam balon. Lot. Bagaimana ciri-cirinya? Coba dirasakan. Kalau bentuknya tetap atau berubah-ubah? Berubah-ubah. Kalau di dalam balon bentuknya seperti balon. Di dalam tabung gas bentuknya seperti tabung gas. Berarti bentuknya bentuk berubah. Volumenya tetap. Nah, itu adalah ciri-ciri dari masing-masing Dah. benda, wujud benda. Bisa anak ibu pahami itu? Bisa. Setelah anak ibu memahami ciri-ciri dari wujud benda, ada benda padat, Ada air. Nah, sekarang coba anak-anak ibu lihat gambar halaman 61. Gambar ini berkaitan dengan kegiatan di dapur. Banyak kan alat-alat dan barang-barang yang ada di dapur? Sekarang coba anak-anak ibu kelompokkan berdasarkan wujud benda yang sudah kita pelajari tadi. Mana yang benda yang termasuk benda padat, benda cair, dan benda gas? Coba anak-anak ibu perhatikan mana yang. Coba kelompokkan. Apa aja yang ada di dapur tuh? Minyak goreng, gas, Kompor. kompor. Nah, sekarang coba kelompokkan. Yang benda padat yang mana? Kompor. Kompor, panci, Nah, tunggu. Berkelompok. Mana yang termasuk benda padat? Mulai dari sini. Benda padat yang mana? Panci. Lanjut. Meja. Gas ada meja di sini. Nah, meja ada di sini ya. Lanjut. Apa lagi yang termasuk benda padat? Benda padat, oi. Lemari. Lanjut. Apa lagi yang termasuk benda padat? Dinding. Dinding. Wajan. Iya kan? Termasuk benda padat kan? Nah, sekarang ibu tanya, mana yang termasuk benda cair? Minyak. Terus apa lagi? Air. Ada yang di
Bisa. Berarti anak-anak ibu sudah bisa mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, setelah anak ibu mempelajari bentuk wujud-wujud benda, sekarang kita melakukan observasi, pengamatan langsung di lingkungan sekolah kita. Mana benda yang termasuk padat, mana yang cair dan mana yang gas. Nah, silakan beri waktu 10 menit untuk melaksanakan observasi. Masing-masing kelompok mencari 2 wujud benda yang termasuk padat, gas, dan benda cair. Nah, silakan melakukan pengamatan. Yuk. Nah, air termasuk benda? Cair. Nah, setelah melakukan pengamatan, kalian silakan simpan dulu mainannya. Setelah melakukan pengamatan, anak-anak ibu sudah menemukan benda apa saja berdasarkan pengelompokannya? Sudah. Nah, kelompok 2 silakan. Benda cair. Benda cair apa contohnya? Air, minyak. Air dan minyak. Benda gas apa? Angin. Angin. Lanjut. Benda padat itu. Benda padat apa nih? Bunga. Nah, lanjut. Apa? Itu benda apa? Padat. Tanah. Lanjut. Asap. Nah. Oh, kalau yang cairnya? Air. Air. Kelompok 3. Benda padat. Pintu padat. Cair? Air. Gas, angin. Nah, berarti sudah mewakili masing-masing kelompok sudah menemukan dan bisa mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang anak-anak ibu coba lihat halaman 63. Ini adalah apa? Motor. Ini merupakan alat transportasi. Kita coba lihat. Ini benda berwujud apa? Kayak padat. Padat. Banyak sih, Mbak. Terbuat dari besi dan Dap. Tak paham ya? Ada juga yang dari Red. Setelah kita mempelajari tentang wujud benda, sekarang ibu mau melakukan suatu praktek yang berkaitan dengan gerak. Sekarang coba kelompok 2. Berdiri dulu nak. Berdiri. Ah, yang cewek saja lah. Yang cewek saja lah. Del, Alia, Zahra. Nah, yang perempuan aja dulu nak. Nah, duduk, silakan duduk. Silakan duduk di bawah melingkar. Melingkar. Geser ke sini. Nah, sekarang lah, bawa dompet aja dulu. Nah, sekarang anak-anak ibu bayangkan anak-anak ibu sebagai kertas. Kalau kertas gimana? Datang angin, bagaimana angin? Kalau datang Cepat. kertas akan mengikuti arah Angin. Bayangkan anak-anak ibu adalah kertas dan mengikuti arah angin. Kalau ibu ibaratkan sebagai anginnya, kalau ke sana berarti anak-anak ibu mengarahkan badannya ke sini. Laksa ke arah kanan. Kalau ibu arahkan anginnya ke kanan, berarti anak-anak ibu ke kanan juga arah badannya. Kalau seandainya ke kiri, berarti anak-anak ibu mengikuti arah angin ke kiri juga. Bisa? Paham? Nah, kita cobakan. Berarti ke arah badannya ke sini. Nah, seperti angin bagaimana? Nah, lanjut ke sini lagi ya. Nah, bisa? Lanjut ke sana. Sini. Kiri. Kanan. Nah, berarti itu merupakan gerakan. Dengan bisa tidak gerakan tertiup angin dijadikan gerakan tari? Bisa? Bisa. Berarti apapun kegiatan di atas bumi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk gerakan tari. Itu adalah salah satu contoh gerakan yang bisa anak-anak ibu gunakan dalam kegiatan tari. Nah, sekarang setelah
dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Masa dikuali Nona minta dansa 4 kali. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Nah, tadi kita sudah belajar banyak kan? Ada belajar tentang wujud benda, ada tentang tari, gerakan tari. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Wujud benda ada berapa, Nak? Apa aja? Nah, air termasuk benda berwujud cair. Udara termasuk benda berwujud. Meja termasuk. Nah, selanjutnya tentang gerakan tari. Apa yang kita simpulkan dari gerakan tari? Gerakan tari bisa kita ambil dengan pembelajaran ini, bisa anak ibu ambil hikmahnya dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.